Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun bidhikri bakil wajibi limana mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadin qad ursila lil alamin rahmatan wa kuntulah. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa kuntulah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lil alamina, pengutusannya untuk seluruh alam semesta. Rahmatan, diutusnya sebagai pembawa rahmat. Wa fudila, dan nabi yang memang lebih diunggulkan daripada manusia-manusia atau hamba-hamba yang lain. Jadi ini awalan bait sebagai kesempurnaan kita untuk satu hal yang diwajibkan kepada kita selain yang sudah-sudah, yaitu tentang sifat-sifat wajib 20 bagi Allah, mustahilnya, kemudian jaiznya 1, ditambah wajib bagi Nabi, para Rasul, dan juga yang mustahilnya dan juga yang jaiznya. Mana salah satunya di sini Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajibu ala kulli mukallaf, wajib kepada seluruh kaum muslimin yang mukallaf, ayat taqidah, untuk mengimani, meyakinkan, membenarkan anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya Nabi kita Muhammad arsalahullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam, telah diutus Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamina. Jadi wajib kita membenarkan kalau Rasulullah itu diutus untuk rahmah lil alamin. Itu wajib kita iyakan, wajib kita benarkan, wajib kita setujukan. Waqad arsalallahu ta'ala ila jamil mukallaf minas saqalain, dan Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jamil mukallaf, kepada semua mukallaf, minas saqalain, dari dua golongan. Mana golongan saqalain? Al-insi wal jin, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Jadi Rasulullah diutus untuk dua golongan, perlu kita tahu dan perlu kita benarkan. 1, diutus untuk golongan manusia. 2, diutus untuk golongan jin, dan itu kita benarkan. Jadi Nabi diutus bukan manusia aja, buat manusia, tapi buat jin juga. Ijma'an ma'luman, dan ini sepakat ulama, tidak ada yang menafikan, tidak ada yang ikhtilaf, semua sepakat. Makluman minadin, bahkan ini jelas ada dalilnya dari Al-Quran, bid-darurati, dengan sejelas-jelasnya dalil. Sehingga konsekuensinya payak jahidu, orang yang tidak mengimani jahiduhu payak pur, hukumnya kafir. Na'udzubillah sama na'udzubillah min. Dari dua golongan ini Rasulullah diutus, kita benarkan. Kalau ada yang tidak membenarkan, maka fayakfur, hukumnya kafir, wajib syahadat lagi berarti. Ya. Wa kharaja bisaqalain, dikecualikan dari saqalain. Jadi Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Sayyidus Saqalaini, Rasulullah itu diutus untuk dua golongan, dan dua golongan ini pengutusan Rasulullah wajib kita benarkan. Kalau sampai umpama ngomong Rasulullah diutusnya buat manusia doang, jin enggak, fayakfur, kafir. Awas, hati-hati. Lalu kalau buat
Fakharaja bisaqalain malaikah, dikecualikan dari saqalain itu malaikat. Nah kalau malaikat mana aja ini mah. Jadi Rasul diutus itu untuk alamina semesta alam, dua golongan saqalain manusia dan jin. Kemudian untuk golongan malaikat gimana? Fa innahu lam yursal ilaihim. Ada pendapat kalau Rasul itu diutus itu bukan buat malaikat. Tapi bukan buat malaikat itu isra taklif. Jadinya pengutusan secara taklif, artinya diberlakukan hukum oleh Rasulullah enggak. Lalu kalau buat malaikat Rasul diutus untuk apa? Kan kalau buat manusia taklif, buat jin juga taklif. Artinya taklif itu ada hukum nanti yang diberlakukan buat manusia, kayak sunnah, wajib dan lain sebagainya. Lalu kalau malaikat sebagai makhluk Allah, Rasul diutus kaitan dengan malaikat bukan taklif, bukan kaitan dengan hukum taklif. Ya, bal arsala ilaihim, akan tetapi Rasulullah ursila ilaihim wa ila ghairihim, diutus untuk malaikat dan selain daripada dua golongan manusia dan jin, min sairil ayawanat, dari sebagian hayawan-hayawan, wal jamadat, dan perkara-perkara jamadat. Jamal itu kayak gunung, tanah, lautan semuanya. Irsalah tasyrif, yaitu utusan sebagai tasyrif, yaitu untuk memuliakan. Jadi kalau sakola yang disebutnya irsal taklif, kalau selain manusia dan jin disebutnya irsal tasyrif. Artinya Rasulullah diutus untuk supaya mereka itu dijadikan makhluk-makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi irsal tasyrif selain daripada dua golongan manusia dan jin. Nah, kenapa? Li'anna ta'atahum jabariyah, karena ketaatan kayak malaikat, ya, atau kayak jamadat, babatuan, semuanya berzikir kepada Allah. Burung-burung berzikir dengan bahasa mereka masing-masing, hayawan semua juga sama berzikir kepada Allah dengan bahasa-bahasa masing-masing. Sifatnya jabaliyah, artinya sudah jadi watak. Memang begitu wataknya malaikat, nah wataknya taubat. Malaikat mau wataknya ibadah aja, nggak tahu nggak jadi watak. Ya udah jadi watak bahasanya. Wataknya watak ibadah aja, udah tercipta sebagai makhluk yang memang memiliki watak ibadah aja sama Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia mah nggak watak. Kalau manusia mah ibadahnya ikhtiari, bukan watak. Karena manusia mah ada dua cabang nih, ada iman, ada hawa nafsu. Ya, bukan watak. Jadi manusia mah berlawanan jadinya. Kalau lagi berat ke kanan ibadah kuat, kalau lagi berat ke kiri maksiat yang banyak. Gitu. Kalau malaikat tajabaliyah, sifatnya jabaliyah, memang tercipta wataknya memang udah jadi makhluk yang buat ibadah aja jadinya. Jadi nggak ada tuh malaikat maksiat, memang wataknya ibadah aja. Sama semua jamadat, gunung-gunung juga semuanya nggak ada tuh gunung maksiat, semuanya ibadah. Bebatuan semua ibadah, lautan semua ibadah, air semua, dedaunan, pepohonan semua berzikir kepada Allah Subhanahu. Namun sifatnya jabaliyah, ibadahnya termasuk la yukallifu. Jadi mereka mah nggak merasa berat, karena memang udah wataknya ibadah. Kalau kita kenapa nggak bersifat watak ibadahnya? Karena kita mah ibadahnya berat, cobanya banyak. Kalau di watak mah udah enjoy aja, udah santai aja, memang udah wataknya begitu. Wataknya bener ya bener aja terus sudah jadinya, nggak pernah belok-belok. Jabaliyah. La yukallafuna biha, dan mereka tidak ditaklif dalam masalah ibadah. Karena memang udah jabaliyah. Jadi nggak diperintah lo harus ibadah juga, mereka memang udah ibadah. Begitu bahasanya. Nanti nggak? Kalau kita ibadah pakai disuruh, pakai ditekan, pakai diiming-iming, pakai ditekan, pakai digentak, pakai dibentak. Kalau yang namanya makhluk Allah seperti jamadat, malaikat, nggak usah pakai dibentak juga, mau udah ibadah. Nggak pakai disuruh juga udah ibadah. Namanya juga watak. Ya. Memang pernah ada yang nyuruh burung suruh ibadah, burung zikir loh. Enggak kan? Dia mau udah saja wataknya aja, setiap dia berbunyi itu ya zikir sama Allah. Bukan bahasa hayawan masing-masing. Wa ada waladi itamadahu, inilah yang dijadikan iktimat oleh
Syekh Muhammad Romli. Ini pendapat Syekh Muhammad Romli. Wa qala Syekh Ibnu Hajar, adapun Syekh Ibnu Hajar, dua orang ini dua-duanya Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'iyah. Mereka ini dua-duanya ulama besar di mazhab Syafi'iyah yang pangkatnya memang di bawah Imam Mujtahid. Di bawah Imam Mujtahid itu kan Imam Syafi'i. Di bawah mereka itu ada yang namanya dua imam yang menjadi patokan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk kaul ibadah dan lain sebagainya. Termasuk Imam Romli dan Ibnu Hajar. Dua orang ini memang dua ikhtilaf, dua perbedaan mereka ini. Tapi dua-duanya Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau Imam Romli berpendapat menjadi mereka malah yukallifu fiha, tidak ada hukum taklif buat mereka. Jadi nggak ada tuh malaikat berlaku hukum haram, hukum sunnah, hukum wajib, hukum makruh, nggak berlaku buat mereka. Karena mereka mah jabaliyahnya memang udah ibadah aja sama Allah. Jadi nggak berlaku tuh malaikat berbuat haram. Nggak ada perkara haram buat malaikat, buat jamadat, buat yang lain mah. Nggak ada. Jadi semua makhluk Allah selain dua sakolain ini dua, yaitu manusia dan jin, mereka mah nggak ditaklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya diberlakukan hukum seperti haram, wajib dan lain sebagainya. Beda sama kita, kalau kita mau berlaku semua nih, wajib berlaku, haram berlaku, sunnah berlaku. Jadi kita mau berlaku semua. Beda dengan halnya selain dua makhluk manusia dan jin. La yukallafuna biha. Jadi mereka itu tidak di apa? Kalau ada kambing makan daun singkong di kebun orang, berlaku gitu dosa buat dia. Berlaku nggak? Ya kagak. Dan tidak mungkin terjadi malaikat juga penyolong, bener nggak? Malaikat nyolong, enggak. Jadi atas ketaatan kepada Allah bagi mereka tidak ditaklif, tidak dipipulkan beban buat ibadah kepada Allah, karena memang mereka mah tugasnya jabariyah, ibadahnya sifatnya memang sudah seperti itu, udah ibadah aja cuma. Jadi udah nggak aneh. Kalau malaikat ibadahnya kuat nggak aneh, karena memang mereka sifatnya jabariyah, tercipta hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau manusia hakikatnya memang hanya untuk ibadah kepada Allah. Cuman kan tadi kita mah ada lawannya, kita mah pak kuat dah bahasanya, pak tarik antara kanan apa kiri apa kanan yang kuatan nih gitu. Tidak taklif bagi mereka. Jadi sifatnya irsal tasrif. Jadi Rasulullah diutus untuk mereka itu untuk tasrif, untuk dimuliakan atau menerima kemuliaan, menjadi mulia. Dengan sabab Rasul mereka jadi mulia. Itu. Ya, kalau kita irsal taklif kita mah, karena Rasulullah membawa hukum atas, membawa agama. Dalam agama ada hukum-hukum, itu diberlakukan kepada manusia dan jin. Maka seakan-akan kita dipikulkan dengan hukum itu. Maka itu disebutnya irsal taklif. Jadi kalau manusia disebutnya, jin disebutnya taklif, irsal taklif. Kalau selain manusia irsal tashrif. Itu bagiannya seperti itu. Mana faqala? Taban dijami muakkikin. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Romli berbeda. Kasurki wa man tabahu faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu mursala ilaihi. Faqala, ini pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang tadi berbeda pendapat dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli irsal tashrif namanya. Kalau Ibnu Hajar bagaimana pendapat dengan yang pengikut-pengikutnya? Faqala annahu mursal ilaihi irsal taklif. Tetap katanya mereka juga, Rasulullah diutus kepada mereka juga irsalnya irsal taklif. Berarti sama dengan manusia dan jin. Lima yaliku bihim, tentunya dengan taklifnya yang sepantasnya bagi mereka. Gitu, yang sepantasnya bagi mereka. Fa inna minhum raqi, ada sebagian malaikat yang tugasnya ruku aja. Jadi mengerjakan ruku itu seakan-akan itu adalah yang membawa
risalah syariat hukum buat makhluk, buat malaikat, itu Rasul berarti. Itu yang menyebabkan mereka harus ruku aja. Ada yang as-sajid, ada yang sujud aja, mulai tercipta sampai kiamat saja sujud aja malaikat. Ada. Nah, tugas malaikat yang sujud aja, sujudnya itu bisa jadi itu adalah dakwah Rasulullah kepada malaikat yang tukang sujud aja. Sebab dia salah taklid. Kalau kata Ibnu Hajar, ila yaumil qiyamah. Wa ma kalafa bil insan tafsilan wa ijmalan, dan hukum yang ditaklif yang dibawa oleh Rasulullah kepada manusia dan jin itu sifatnya ijmal dan tafsir ya. Jadi kalau manusia mah dan manusia sifatnya ijmal dan tafsir. Faqad kalafa bil jin faqad kulifa, faqad kulifa bil jin, dan sudah menjadikan taklif bagi jin, kadalik begitu juga sama dengan manusia, tafsir dan ijmal ya. Wasamala dalika Ya'juj, bahkan Ya'juj wa Ma'juj pun termasuk. Padahal mereka ini golongan manusia yang nanti akan lahir, yang akan nongol sebelum kiamat. Bahkan Ya'juj wa Ma'juj pun mereka termasuk makhluk golongan yang Rasulullah diutus untuk mereka juga. Maka disebutnya irsal taklif ya, Ya'juj wa Ma'juj. Wa taqiq anahu, bahkan menurut kaul yang benar, yang tahqiq, Rasulullah itu mursal, diutus li jamil anbiya, untuk para nabi juga. Padahal Rasul diutusnya nabi paling terakhir. Tapi pada kenyataannya di sini pendapat wa tahqiq anna mursal ila nabi ila anbiya, bahwa Rasulullah juga diutus untuk para nabi sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya bagaimana ya? Rasulullah kan diutus terakhir. Tapi diutus untuk nabi-nabi juga sebelum diutus. Wal umam sabiqah, bahkan bukan para nabinya aja, para umatnya. Dari Nabi Adam berarti sampai Nabi Isa Rasulullah diutus. Namun pada tahqiq kenyataannya Rasul diutus untuk mereka semua. Jadi Rasul pada intinya diutus untuk manusia, sabiqun wa khalifun. Nah, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Itu hebatnya Rasulullah, luar kebiasaannya Rasulullah. Rasul diutus untuk manusia-manusia sebelumnya dan untuk manusia-manusia setelahnya. Itu pangkat Rasulullah luar biasa sampai ke situ. Lakin tetapi bitibari alamil arwah, itu juga dilihat dari alam arwahnya, maksudnya bukan alam dohir. Alam dohirnya kan Rasulullah mah terakhir diutusnya, nongolnya lahirnya terakhir, diutusnya terakhir. Tetapi dari alam arwah, Rasulullah adalah manusia yang diutus untuk mereka semua, baik yang sebelum Rasulullah lahir ataupun setelah Rasulullah lahir. Ini kita yakini ya, harus kita yakini. Sebab kenapa? Dalilnya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ayo sekarang saya pengen tanya, al-alamina itu siapa? Makna al-alamin itu masih Allah, apapun selain Allah, apapun selain Allah. Sekarang saya pengen tanya, Nabi Adam selain Allah bukan? Selain Allah. Selain Allah. Apakah Nabi Isa itu selain Allah, bukan manusia-manusia itu? Berarti Allah Rasulullah itu untuk mereka juga. Cuma fi alamil arwah, di alam arwah. Dan setelah Rasul meninggal juga berarti kita nih, sampai zaman kita sekarang di tahun 2024. Berarti Rasulullah itu sekarang, Rasulullah nggak ada di alamil arwah bahasanya. Arti sebab kita juga alam, termasuk alamina, termasuk golongan alami, rahmatan lil alamina. Nanti ada di sini diperkuat dengan ayat tersebut. Sedangkan maka dan umat lakin bi'tibar arwah fa inna ru'ahu khuliqat qabla arwah. Kenapa alasannya? Karena perlu kita tahu
Rasulullah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka semua. Mungkin lebih jelasnya kita kalau buka kitab Daqaiqul Akhbar, di situ ada. Di situ menceritakan tentang alam ruh, di mana sebelum alam tercipta Rasulullah itu arwahnya diciptakan sama Allah lebih dahulu, dan itu ada di tengah lapang. Jadi misalnya seperti itu, ada di tengah lapang, dan manusia-manusia yang akan lahir tahunnya kapan bakal lahir itu semuanya di alam azalinya tuh udah tercipta sama Allah ruhnya. Udah dikumpulkan dalam satu lapangan, Rasulullah ada di tengah ruhnya. Manusia nih si A, si B sampai si Z yang akan tercipta nih sampai nanti kiamat itu udah ada di alam itu. Udah ada di situ di alam azalinya. Ngapain di tengah lapang? Untuk melihat nur cahaya ruhnya Rasulullah SAW di tengah lapang. Saking ngejubullah manusia, ada yang melihat cuma ngeliat palanya doang kelihatan, ada yang ngeliat kakinya doang, ada yang ngeliat belakangnya doang. Saking ngejubullah manusia ingin melihat itu cahaya di alam ruhnya. Makanya dikala manusia lain, ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, presiden. Pada hakikatnya di situ udah menjadikan takdir buat mereka. Yang ngelihat pundaknya katanya dalam ikhbar diceritakan itu bakal jadi pemimpin. Entah itu pemimpinnya apa, dari RT, dari RW, apa jadi apa, pokoknya jadi pemimpin. Dan yang paling hina orang yang cuma ngeliat telapak kakinya doang, itu jadi orang kafir. Jadi kita nih jadi orang muslim itu memang udah dari soalnya kita tuh lagi alamnya tuh kita ngeliat Rasul tuh ngeliat kenapanya, maka dia jadi orang muslim. Jadi dulu juga Rasul berarti udah nyelamatin kita. Alam ruh itu udah nyelamatin bahasanya. Ini Daqaiqul Akhbar itu lebih detail lah diteranginnya di situ ada. Ya kesimpulannya ke situ lah. Jadi kita nih jadi apa memang udah jadi wasababiannya wasilah nurnya Rasulullah SAW, cahaya Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dipungkir umpama Joko jadi presiden memang udah dari sononya ngeliat pundak Rasulullah, mungkin begitu. Betul apa betul? Nah, ini kan kita mentakdir seperti itu. Pantas kalau Rasulullah wa ma khalaqtul laula mau khalaqtul aflaq tuh mungkin ke situ larinya. Kalau bukan karena engkau takkan kuciptakan alam semesta ini. Alam semestanya alam apa coba? Alam. Bukan hanya kita aja nih isinya manusia, takdir kita pun sama itu alam. Takdir kita juga alam. Ya pangkat itu kan pangkat nggak kelihatan. Memang pangkat kelihatan. Pangkat nggak kelihatan. Lalu yang kelihatan bintang 3-nya itu mah dohirnya. Pangkat jenderal mah kagak kelihatan. Kata saya pangkat jenderal kelihatan. Kagak ada pangkat kelihatan. Itu bintang itu mah dohirnya, gaibnya mah jenderalnya nggak kelihatan, kagak kelihatan. Itu mah nandain aja kalau dia jenderal bintang 1 ada tandanya bintang 1, bintang 2 nandain doang kalau dia jenderal bintang 2, balok 1, balok 2, balok 3 nandain doang. Ya mungkin kalau saya rasa tuh bintangnya copot atuh orang nggak tahu dia jenderal apa bukan. Karena jenderal mah gak kelihatan, RT mah gak kelihatan, pakainya doang begitu kelihatan RT itu. Betul. Nah, itu alam arwah seperti itu. Jadi rupanya alam arwah kita dulu udah ada seperti itu keadaannya. Jadi bahasanya begini, umpama ini kita contohnya nih yang lahir yang hidup tahun sekian, tahun ini umpama. Itu dulunya emang udah hidup, udah ada, cuman dia waktu kapan tinggal Allah takdir aja kapan dia borojul lah, tahun berapa dia lahirnya dan dari mana, kampungnya di mana. Itu. Jadi semua rupanya yang jadi RT, jadi jadi tentara, jadi apa yang kafir, yang muslim, rupanya udah dari alam arwahnya seperti itu. Berarti kita syukur alhamdulillah nikmat yang paling terbesar adalah kita menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah. Dulu mah kita berdesak-desakan itu, wah pengen lihat cahaya Rasulullah itu, Masya Allah. Semuanya berdesakan itu. Alhamdulillah nih, kita nih, ya khususnya nih, dulu mata kita mungkin ngelihat, kalau nggak salah jadi muslim itu yang ngeliat pala Rasulullah.
kelihatan pala Rasulullah itu cahayanya, jadi muslim. Takut salah mungkin lebih kurang menjelaskan nanti di Katul Gilbal ada di kitab Daqaiqul Ikhbar, ada situ keterangannya semua. Ya, insyaallah berarti alhamdulillah. Mungkin kalau dulu si A lagi desak-desakan sampai nggak kelihatan Rasulullah, cuman kelihatan telapak kakinya, jadi kafir dia. Berarti kita sudah takdirin dari dulunya, dari situnya kita sudah mendapat apa-apa yang nanti buat kita hidup di alam dunia. Jadi kita alhamdulillah syukur yang harus lebih syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah berarti ya. Kemudian wa arsalahu ilaihim fabalaghatul jami wal anbiya. Lalu nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah lahir, mereka itu pangkatnya seperti apa? Dinisbatkan ke Rasulullah, rupanya nawabuhu, mereka itu sebagai perwakilan Rasulullah. Jadi seakan-akan begini, Rasulullah lahirnya akan tahun sekian, lalu orang-orang yang lahir Nabi Rasul sebelum Rasulullah seakan-akan dia ini wakil-wakil Rasulullah untuk mewakilkan dakwah kepada umat-umat sebelum Rasulullah ada, gitu seakan-akan. Jadi Rasulullah mewakilkan kepada para nabi sebelum Rasulullah ada, dan setelah Rasulullah ada, Rasulullah mewakilkan kepada para sahabat, para tabiin, terus kepada kiai-kiai kita. Seakan-akan seperti itu. Jadi Rasulullah tengah-tengah nih. Sebelum Rasulullah ada, diwakilkan syariat menyembah ketuhanan kepada Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah lahir, seakan-akan mewakilkan begitu. Jadi nabi-nabi itu pangkatnya nawab, perwakilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rupanya pada hakikatnya berarti mereka juga umat Rasulullah, wakil-wakil Rasulullah kan? Ya, di mana itu mereka jadi wakil? Ya alam al jasad, ajsam, artinya di alam dohirnya, gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kalau kita lihat dari keterangan ini, berarti Rasulullah ini seakan-akan raja yang ada di tengah-tengah. Sebelum beliau lahir, orang-orang yang terdahulu itu merupakan wakil-wakil beliau sebelum beliau lahir. Pada kenyataannya kan mereka juga pasti menghabarkan nanti ada seorang nabi yang begini di akhir zaman. Betul apa enggak? Ya, nabi paling terakhir penyempurna. Dan setelah Rasulullah meninggal, seakan-akan nih para sahabat, para tabiin sampai kiai kita nih sekarang, mereka adalah nawab juga, perwakilan. Makanya al ulama warasatul anbiya. Jadi kalau nabi pangkatnya adalah nawabnya Rasulullah, wakil Rasulullah. Kalau para ulama disebutnya pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini berarti ya? Ya, ngerti berarti. Bahwa mursali jamin nas, berarti Rasulullah kalau para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nawabnya Rasulullah, dan setelah Rasulullah meninggal, para tabiin, para sahabat, terus sampai para kiai kita yang sekarang mereka adalah pewaris Rasulullah, berarti pada hakikatnya, pada kenyataannya, bahwa mursal li jamin nas, Rasulullah diutus untuk semua manusia dari Nabi Adam sampai antar kiamat. Tuh, Yajus wa Majus termasuk. Dajjal juga termasuk. Cuman dia mungkin makhluk yang pengkhianat, gitu bahasanya. Paham? Nanti ya. Tuh, miladuna Adam ila yaumil qiyamah. Berarti semua manusia yang pernah lahir, yang pernah ada, sampai yang belum pernah ada juga pun nanti lahir kapan, tak tahun besok, tak kapan sampai kiamat, rupanya Rasulullah diutus untuk mereka semua. Rahmatal lil alamin. Ini makna daripada rahmatal lil alamin. Luar biasa berarti. Miladun Adam ila yaumil qiyamah. Rasulullah diutus untuk manusia dari zaman Nabi Adam sampai kepada manusia yang nanti mengalami kiamat. Bahkan hatta ila nafsi. Bahkan sini keterangannya hatta ila nafsi. Bahkan Rasulullah diutus untuk dirinya sendiri juga. Bayang coba. Rasulullah diutus untuk semua manusia, bahkan dirinya, karena Rasulullah juga alam. Karena Rasulullah juga berarti untuk dirinya juga. Aduh, logika kita gimana nih? Logiknya seperti apa? Ya pokoknya intinya pada hakikatnya
khatamun nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia, hatta nafsi, bahkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri didukuli jami, karena dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam sebuah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sendiri? Bu'istu ilan nas kafah. Saya diutus untuk seluruh manusia. Saya pengen tanya, Rasulullah manusia bukan? Oh, berarti Rasulullah termasuk diutus untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi ini dalil tentang Rasulullah diutus untuk dirinya sendiri. Arsala ila kaffah. Bu'istu ilan nas kaffah. Saya diutus untuk semua manusia. Rasulullah termasuk manusia. Ini dalilnya. Bahkan diperkuat oleh dauhan Allah, firman-Nya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu dalil Qur'annya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Aku tidak mengutusmu sekali-kali kecuali kepada seluruh manusia, dan termasuk manusia engkau. Begitu. Sehingga awas nih, kalau udah ada dalil seperti ini, maka wanti-wanti, paman nabiya umuma bi'satihi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari akan pengutusan Rasulullah untuk semua manusia, untuk semua kafatil linas, maka faqad kafara, hukumnya kafir. Jadi orang yang ngambang imani kalau Rasul diutus untuk miladun Adam, dari manusia zaman Nabi Adam sampai antar yaumil qiyamah, faqad kafara. Naudzubillah, awas. Jangan kita, takutnya kita punya pikiran begini, Rasulullah diutus dari mulai zamannya sampai kiamat. Lalu sebelum Rasulullah lahir, kalau kita menafikan itu, faqad kafar. Bahaya enggak? Bahaya. Bab dalilnya jelas, wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Inilah ruang lingkup cangkupan irsalnya Rasulullah untuk semua manusia. Jadi semua manusia ini jangan punya pikiran manusia yang ada lagi Rasulullah hidup sampai kiamat. Oh, rupanya kesono juga sebelumnya Rasulullah lahir. Itu termasuk kafatalin nas min ladu Adam, dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Ini pentingnya kita kalau ngaji ya begini. Ya, kadang-kadang kita kalau nggak ngaji bahasanya gitu ya, nggak tahu masalah. Kadang-kadang kita anggap itu sebuah pembenaran, padahal itu sebuah kesalahan total bagi keimanan kita. Iya. Faqad kafara, hukumnya faqad kafara. Qala dzalika Bajuri, ini kata Imam Bajuri. Siapa Imam Bajuri? Oh, karangannya banyak. Ya. Fikih Bajuri, ya ada kan? Oh, Mantek Bajuri, bahkan kitab-kitab yang lain juga banyak karangan-karangan beliau. Wa qala aidan, berkata juga aidan, wal raji anna mursal ilal malaikah irsal tashrif. Beliau juga berkata, waraji, kaul yang lebih unggul bahasanya ya. Ya berarti kan ada kaul yang lain, tapi ini yang diunggulkan, yang unggul bahasanya. Annahu mursal, Rasulullah diutus untuk pendapat lain ya, bahwasanya Rasulullah diutus untuk malaikat juga. Cuman irsal tasrif tadi kembali kepada yang namanya irsal tasrif, bukan irsal taklif. Karena malaikat mah tercipta memang udah tugasnya ya udah ibadahnya sama Allah, dia enggak pernah maksiat gitu. Wa in raja, walaupun ada sebagian sebagian ulama yang ikhtilaf tentang hal ini. Artinya ada yang mengatakan tetap irsal taklif. Berarti kalau irsal taklif itu berarti kaitannya tentang malaikat yang tugasnya sujud aja, baca tasbih aja subhanallah sampai dari lahir sampai kiamat baca aja astagfirullah subhanallah subhanallah. Berarti itu berarti atas ajakan Rasulullah berarti, karena irsal taklif. Betul enggak? Kalau irsal tasrif mah memang mereka mah udah tercipta udah sebagai pembaca alhamdulillah aja udah selama-lamanya, alhamdulillah. Ada yang tercipta malaikat oleh Allah cipta sujud, ya udah sujud aja kerjaannya udah. Jadi begitu. Kalau umpama pendapat irsal taklif berarti malaikat sujudnya itu atas dorongan Rasulullah. Dakwah Rasulullah
dakwah Rasulullah berarti kalau begitu, karena irsal taklif. Nah. Wa ama irsalu ila sayyid ayawanat. Nah, sekarang kita pengen tahu gambaran daripada irsalnya diutusnya Rasulullah untuk hayawan nih, dari mulai kecoa, kambing, semuanya berarti kita nggak bisa ingkari, itu semua harus kita yakini, semuanya kita yakini. Fa irsal tasrif ini termasuk irsal tasrif. Kalau tadi malaikat mah ada yang irsal tasrif, ada yang taklif. Kalau hayawan irsal tasrif ya. Jadi tugas Rasulullah mah hanya untuk menjadikan supaya mereka dimuliakan, menjadi mulia gitu. Dengan adanya Rasulullah mereka jadi mulia, sehingga hayawan-hayawan itu memang dimuliakan sama hayawan-hayawan atau yang makhluk-makhluk yang lain, karena irsal tasrif. Ya, irsal tasrif. Kemudian qat'an. Irsal tasrif qat'an ay bila khilaf, tanpa ada ikhtilaf. Jadi kesimpulannya ya, kalau Rasulullah diutus kepada dua sakolain makhluk manusia, maka disebutnya irsal taklif. Kalau pada malaikat ikhtilaf, ada irsal taklif, ada irsal tashrif. Kalau hayawan irsal tashrif. Ya, irsal tashrif gitu. Dan itu semua ada di payung namanya payung rahmatan lil alamin. Rahmat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, itu kesimpulannya. Kemudian jadi intinya begini. Jadi Rasul itu berefek. Rasul itu rupanya punya efek, dan efeknya itu menyeluruh kepada semua alam. Begitu intinya. Pada hayawan berefek. Jadi hayawan-hayawan berarti Rasulullah itu buat rahmat mereka juga, buat rahmat kepada alam-alam hayawan juga berarti. Begitu. Nah, sekarang rahmatan lil alamina. Apa makna lil alamina? Tadi kan begitu bahasanya. Ini ismu jam'i, isim jame' namanya. Ya, isim jame' artinya isim jame' itu lafadznya mufrad tapi maknanya rembik ya. Alamun kan mufrad ya, alamun. Lafadz mufrad tapi maknanya semuanya berarti. Yes, alam, yang namanya alam di kita banyak. Surga, neraka, bumi, laut, semuanya itu alam. Ismun jam'in li alam, itu isim jama dari lafadz alamun ya. Nabi patilam dibaca batalam. Bahwa ismu lima siwallah, yang namanya alam itu nama selain Allah, sesuatu selain Allah. Ayo apa aja selain Allah? Ya semuanya berarti selain Allah mah. Surga, neraka, bumi, langit, hayawan, manusia, semuanya, apa kuman, semuanya selain Allah itu berarti alam disebutnya alam. Wasifati minal mawjudati fayasmul malaikat, maka lapat alamina ini ruang lingkupnya masuknya ke siapa aja? Satu, malaikat. Malaikat berarti termasuk alamina, rahmatan lil alamina. Kemudian wal insi, manusia. Wal jin, wal jamadat, dan jamadat. Jamadat itu kayak batu, gunung, tanah, lautan, itu jamadat namanya. Lakin irsal ilal malaikat irsal tasrif. Nah, ini kembali lagi kepada permasalahan tadi, ikhtilaf ya. Lahum li ali addihim min ummatihi. Karena kenapa disebut irsal tasrif kepada malaikat, berpengaruh kepada malaikat pula, walaupun sebagai irsal tasrif bukan taklif, karena malaikat dihitung-hitung sebagai golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat juga umat Nabi. Hebat gak Nabi? Umatnya bukan manusia aja. Umatnya bukan manusia, malaikat umatnya. Bayangin coba. Cuman mereka la taklifa bisyariati, tidak ada hukum terhadap para malaikat. Jadi Rasulullah itu dakwahnya hanya kepada dua golongan. Dakwahnya ya, manusia dan jin. Namanya sebutnya irsal taklif. Untuk malaikat disebutnya irsal tasrif, maka nggak ada dakwah kepada malaikat. Paham? Gitu. Jadi taklif itu garis besarnya dakwah, hukum-hukum syariat. Wila jamadat begitu juga pada jamadat. Jamadat itu kayak batu, pegunungan, tanah, itu irsal takmin disebutnya, sebagai utusan untuk keamanan.
Iya, tanpa Rasulullah nggak ada yang aman. Gunung habis dibantai semua manusia. Benar nggak? Sedangkan tidak boleh merusak alam, kata Rasulullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Ya. Kemudian jadi alam itu bisa jadi selamat, aman, tentram karena ada Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, alam nggak aman. Kalau nggak ada hukum syariat yang Rasulullah bawa, alam nggak aman. Lah, uang ada hukum syariat aja alam nggak aman. Perbuatan siapa? Ini perbuatan manusia. Dhaharul fasad bil bari wal bari bima kasabat aidin. Nah, setelah zahir kerusakan di muka bumi, lautan, pegunungan, hutan hancur semua gara-gara perbuatan tangan-tangan manusia yang rakus bumi digali sampai berapa ribu meter cuman pengen dapetin timah, sekarang lagi rame nikel. Itulah perbuatan manusia. Ada hukum aja diberantas sama manusia, apalagi nggak ada hukum syariat, mungkin tambah acak adut. Ya, nggak aman jadinya alam. Isal takmin lah minal khosab, dari keterpurukan biha wal mursali wa nahu. Wa qala Muhammad bin Ahmad Ilyas, berkata Syekh Muhammad Ilyas, padlan, dalam satu syair itu ada bahasa wa fuddila, kan itu Nabiyuna Muhammadun qadur sila lil alamina rahmatan wa fuddila. Rasulullah adalah nabi, seorang hamba sebagai nabi fuddila, yang diunggulkan daripada yang lain. Jadi Rasulullah keunggulannya secara keseluruhannya paling nomor satu. Akhlaknya, ilmunya, semuanya. Kesempurnaannya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun para nabi, dalam Qasidah Burdah dijelaskan tidak ada satupun para rasul, para nabi yang mendekati keutamaan Rasulullah. Nggak ada. Baik secara ilmunya atau secara akhlaknya, nggak ada yang bisa menyamai keunggulannya. Nggak ada. Itu Nabi Sulaiman, unggul bagaimana kagak unggulnya. Beliau jadi seorang raja yang luar biasa, bahkan bala tentaranya itu jin setan semuanya. Ya kan, benar nggak? Kalau Nabi Sulaiman baru sampai jin sama setan, Rasulullah malaikat jadi umatnya. Bayangin coba. Bayang kagak tuh? Bener nggak? Bener apa enggak? Malaikat, kalau Nabi Sulaiman baru sampai jin. Wah, ini mah bukan jin doang, malaikat min jumlati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawahan Rasulullah sallallahu, luar biasa. Sehingga dari lapat wafudila ini awas, ada sebuah keterangan, artinya apa? Yajibu ala mukallaf, wajib kepada semua orang muslim yang mukallaf ayat taqidah annahu abdul anbiya. Wajib kepada semua orang mukallaf muslim mengimani, mengiyakan, membenarkan, mengiktikadkan, meyakinkan Rasul itu abdul anbiya, manusia paling abdul daripada nabi-nabi yang lain. Wajib kita imani. Jadi kalau kita dibandingin sama nabi yang lain, tetap Rasulullah lebih utama. Awas, kita dibandingin sama Nabi Sulaiman, nggak bisa, tetap Rasul paling utama. Paling utama. Kan pada intinya mereka itu perwakilan Nabi. Nabi Adam sampai Nabi Isa itu namanya Nawab. Apa Nawab pangkatnya tadi? Nawabu, wakil Nabi. Kalau ulama kemarin sebutnya pewaris Nabi. Pewaris kita mah. Perwakilan. Wal mursalin, bahkan para rasul. Wa sayyiduhum, bahkan Rasulullah sebagai pimpinannya, sayyidnya. Tahu sayyid? Sayyid itu bosnya. Kalau dalam ilmu sosial ya sayyid itu ya rajanya, bos. Raja di atas. Berarti kita ini semua karyawan, anak buah semua. Bisyadatin. Qala ta'ala, dan ini dengan persaksian daripada syahadah qaul Allah Subhanahu wa taala, firman wa ma arsalnaka illa rahmatal, berarti rahmat lil alamin ini bukan hanya rahmat kepada manusia alam yang ada di kala Rasul lahir,
bahkan sebelumnya dan sesudahnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Wa qaluhu, ya, bahkan ada hadis Rasulullah, ana sayyidul alamin, kata Rasulullah nih. Ini yang pakai dalil biasanya yang kalau baca salawat pakai sayyidina. Ini dalilnya ana sayyidul mursalin. Hadisnya ini, ya. Ini hadisnya yang dipakai. Lu kalau salawat pakai sayyidina apa kagak? Kan kalau yang orang sebelah mah kadang-kadang parku, jangan pakai sayyidi kan begitu. Kalau pakai sayyidi kata sul adab gitu. Ini ada dalilnya. Ya. Mau pakai sayyidi silakan, kagak juga silakan. Dalil pakai sayyidi ini, ana sayyidul alamin, saya kata Rasulullah adalah sayyidul alamin yaumal qiyamah, saya adalah sayyidnya, rajanya, pimpinan alam semua di mana yaumil qiyamah. Kenapa bahasa yaumil qiyamah? Sebab yaumil qiyamah itu kumpul semua alam, semuanya kumpul, semua ada di situ. Berarti itu menyatakan seakan-akan apa? Ini saya sayyid benar. Kenapa? Seluruh alam semuanya ada. Dari zaman Nabi Adam kan ada, berarti ada di yaumil qiyamah kan? Berarti menyatakan benar suatu pimpinan untuk semua alam yang ada sebelumnya dan ada setelahnya Rasulullah. Jelaskan berarti di sini. Kalau Rasulullah adalah pimpinan semua alam, manusia, alam jin, alam apapun, bahkan pohonan korma yang dulu pernah ada di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam, umpamanya pun korma satu, tetap Rasulullah diutus untuk dia juga. Jadi nggak ada satupun alam yang dikecualikan, semuanya, seluruhnya berarti dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Wala fakhra, namun anehnya Rasulullah nggak sombong. Rasulullah nggak sombong, nggak sombong. Coba saya pengen tanya sekarang, siapa Nabi paling kaya? Sulaiman. Paling gagah? Nabi Musa. Kenapa enggak? Paling ganteng? Nabi Yusuf. Enggak nyebut Rasul kan? Betul apa enggak? Tapi ingat penyebutan kita Nabi Yusuf, penyebutan kita Nabi Sulaiman, jangan ada bahasa Rasulullah di nomor duain. Itu enggak boleh. Sebab hukumnya tadi apa? Faqad kafar. Wajib kita hukumnya meyakinkan Rasulullah Abdul minal anbiya, lebih utama daripada nabi-nabi terdahulu. Boleh kita ngomong begitu, cuman tetap di atas dia ada nabi kita. Begitu. Paham? Nanti boleh kita nyebut dia paling kaya Nabi Sulaiman, tetap Rasulullah paling hebat daripada Nabi Sulaiman. Betul. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita nyebut Nabi Sulaiman kemudian kita menomorduakan Rasulullah. Ini nggak boleh. Hukumnya selain sul adab ini bahaya. Tadi disebutnya faqad kafaro. Sebab hukumnya wajib kita meyakinkan Rasulullah lebih utama daripada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ini cara mainnya seperti itu. Rasulullah nggak sombong. Ana soibul liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Sayalah nanti yang akan memegang bendera. Itu bendera itu. Liwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Kemudian wala fakhra, tapi saya nggak sombong. Nggak sombong Rasulullah. Ya kan Rasulullah di kali Isra Mi'raj aja minta pendapat sama Nabi Musa. Nabi Musa, baik lagi, gak kuat umat kamu ngerjain 50 waktu, bener gak? Itu yang ngomong siapa? Nabi Musa. Bawaan siapa? Bawaan Rasulullah. Rasulullah gak sombong, gak ngomong gini, siapa sih lu? Begitu, gak ngomong, gak mentang-mentang. Rasulullah kalau mentang-mentang bisa aja. Cuman lafaz kalau Rasulullah gak sombong, gak begitu sifat Rasulullah. Padahal yang ngomong siapa? Nabi Musa. Nabi Musa lebih alim siapa sama Rasulullah sama Nabi Musa? Lebih alim Rasulullah. Lebih berakhlak siapa? Berakhlak Rasulullah. Lebih hebat siapa? Lebih hebat Rasulullah. Tapi kan kisahnya seperti itu. Menyatakan Rasulullah nggak sombong. Dibuktikan kan dengan kelakuan seperti itu. Nah, bukan hanya ucapan, napa Rasulullah nggak sombong. Dibuktikan. Tuh, ya kan? Dengan perbuatan. Bukan ngomong doang berarti. Wala fakhra. Nah, kemudian wala fakhra adama paman dunah tahta liwa'i. Dan kalau perlu tahu, semua manusia selain daripada Rasulullah, karena Rasulullah yang memegang bendera, mereka semua berdiri di bawah benderaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi wala fakhra, saya tetap nggak sombong. Nggak sombong. Rasulullah. Ai a'dha min man hada wal makna la aqulu dzalika fakhran bal tu'addisu binim. Atau makna hadis tersebut adalah apa kata Rasulullah, la aqulu dzalika fakhran, saya ngomong begitu bukan karena saya sombong, saya pemimpin manusia nanti di yaumil qiyamah. Ngomong begitu terus Rasulullah tujuannya apa? Tahadus binni wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu dalilnya. Bahkan ada seorang ulama yang luar biasa menyatakan tentang keutamaan Rasulullah, keunggulan Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa saya bilang ini sangat fenomenal? Atau karena ada bau-bau mistis. Kalau sekarang kan zaman gupun kan pakai bahasa mistis. Ini ada mistis. Karena beliau sedang membaca syair. Dikala beliau membaca syair ini, seorang ulama yang bernama Umar bin Farid, beliau mengatakan man dalladzi masaqat wa man lal husna faqat. Siapa sih manusia yang sama sekali tidak punya salah, dan wa malal husna, siapa sih manusia yang punya kebaikan dan taat, sama sekali tidak ada keburukan sedikit pun. Ada yang jawab dikala beliau ngomong begitu bersair, ada yang jawab, cuman jawabnya hatib gaib. Jadi mungkin beliau lagi ngelamun kali. Syair beliau membaca syair. Man dalladzi masaqat, siapa manusia yang memang sama sekali tidak punya kesalahan, wa man lal husna, dan siapa sih orang yang selalu punya kebaikan, tidak ada kecacatan sedikit pun. Ada yang jawab pajabul hatib. Hatib itu apa hatib? Hatib itu apa? Suara tanpa wujud, berarti kan gaib. Jadi beliau lagi baca syair seperti itu, mungkin di rumah ada yang jawab nggak ada orangnya. Aduh, siapa yang jawab nih ya? Namanya hatib, berarti kan ini luar biasa. Takutnya siapa yang jawab ini? Dijawabnya Muhammadul Adil ladzi alaihi Jibrilul Habat. Tuh jawabnya begitu. Yang jawab ini hatib. Hatib itu suara doang, yang jawab nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya. Apa katanya? Itu namanya Muhammad katanya. Orang yang nggak punya kejelekan sama sekali, yang ada hanya kebaikan. Siapa? Muhammad Al-Hadi, yang punya pangkat Al-Hadi, alladzi alaihi Jibril abad, yang dimana malaikat Jibril membawa hayu untuknya. Nah, itu yang jawab hatib. Kalau nggak tahu makna hatib, tanya sama guru bahasa Arab, sama Ustadz Mumu, tanya. Ini yang jawab hatib. Padahal yang ngomong orang manusia biasa lagi bersair, dijawab syairnya dengan si hatib. Wah ini kalau kita lagi ngomong lagi nyanyi terus ada yang ngeprokin nggak ada orangnya, coba gimana? Ayo, ini kita lagi ngelamun di rumah, kita lagi nyanyi apa gitu, terus ada yang keprok atuh, tapi nggak ada orangnya, di rumah sepi, coba lo, ini mana coba kita? Kebayang coba itu, kalau kagak ngabrik jago. Ini beliau sama begitu lagi bersair, ada yang jawab syairnya. Man dalladzi masaqat wa man lal usna faqat Muhammadul adil ladzi alaihi Jibrilul Habad. Jawabnya kayak gitu. Cuman yang jawab nih bahaya. Waladzi yasma'u sauta wala yarasaksu. Wala yarasaksu. Orang yang kita bisa dengar suaranya, arti suaranya doang, tapi wala yarasaksu, juntrungannya kagak kelihatan. Berarti gaib. Kita lagi enak-enak nyanyi dangdut, ada keprok atuh. Keprok atuh gak ada orangnya. Wah, udah kejadi. Ampun langsung. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.